Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadang Lestari dengan NIM 2511011120, semester 2 dari kelas C. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Bapak Wayan Eka Paramanta SPD MPD. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke soal pertama, yang dimana soal pertama itu yaitu uji korelasi C kuadrat 2 kali 3, yaitu kita apakah ada hubungan gender dan kedisiplinan belajar. Nah, adapun deskripsi kasusnya yaitu pada soal 1, yang dimana seorang konselor sekolah itu menduga adanya keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar, yaitu ada kategori rendah, sedang, dan tinggi. Nah, sekarang ujikan apakah terdapat hubungan yang signifikan pada taraf alfa sama dengan 0,05 berdasarkan data dummy 55 siswa. Nah, saya di sini sudah memberikan kode variabel, yang dimana variabel X yaitu gender, untuk perempuan saya memberikan kode 1, yang untuk laki-laki saya memberikan kode 2. Nah, untuk variabel Y yaitu kedisiplinan, untuk kategori rendah saya memberikan kode itu 3, untuk sedang itu memberikan kode 4, dan tinggi itu saya berikan kode 5. Oke, lanjut aja. Nah, ini ada data mentah dari 55 siswa tersebut. Nah, di kolom ini ada kolom number, terus ada G yaitu gender, dan K itu kedisiplinan, tingkat kedisiplinan. Oke, lanjut kita akan masuk ke langkah-langkah untuk menjawab dari kasus tersebut. Yang dimana langkah pertama itu harus kita menentukan hipotesis. Yang dimana hipotesis itu ada dua, yaitu ada H0, yaitu yang dimana itu artinya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar. Sedangkan H1 itu artinya ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar. Oke, di langkah kedua yaitu kita membuat tabel kontingensi atau FO, yang dimana itu ada kolom gender, terus tingkat kedisiplinan yaitu ada rendah, sedang, tinggi, dan ada kolom total. Yang dimana tadi dari data mentah itu kita sudah pilih, saya mendapatkan perempuan dengan kategori rendah itu ada 7, sedang ada 12, dan tinggi ada 6. Jadi total untuk kolomnya yaitu, nah jadi kolom itu yang ke samping, yaitu, dan barisnya itu yang ke bawah. Jadi untuk total perempuan itu ada 25. Nah, jadi selanjutnya yaitu untuk laki-laki. Nah, jadi laki-laki yang rendah itu sudah saya hitung tadi ada 8, laki-laki sedang itu ada 9, laki-laki tinggi itu ada 13. Oke, untuk barisnya itu perempuan dan laki-laki rendah itu ada 15, perempuan laki-laki sedang itu ada 21 jumlahnya, dan perempuan dan laki-laki tinggi itu totalnya jadi 19. Oke, lanjut aja. Tahap 3 yaitu mencari frekuensi harapan atau FE, yang dimana rumus FE itu jumlah baris dikali total baris dikali total kolom dibagi dengan jumlah keseluruhan. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan yang baris dan kolom. Nah, kemudian saya contohkan satu, ini sudah saya tulis untuk hasilnya, yang dimana perempuan rendah itu total kolomnya itu ada 25 dan total barisnya itu ada 15. Nah, jadi 25 dikali 15 dibagi 55 dan mendapatkan hasil 6,818. Nah, begitupun seterusnya. Oke, lanjut ke langkah-langkah 4 dan 5, yang dimana kontribusi sel dan hasil dari X kuadrat yaitu atau X hitung nantinya. Oke. Nah, ini ada kolom kelompok, ada kolom frekuensi harapan, ada kolom frekuensi observasi, dan kolom nanti ini yang akan kita cari yaitu FO dikurang FE kuadrat dibagi dengan FE. Ini saya langsungkan saja untuk mencari FO dikurang FE, langsung saya dibagi dengan frekuensi harapan. Jadi saya contohkan satu, untuk perempuan yang tinggi, kategori tinggi, itu frekuensi harapannya tadi kan sudah didapat 8,636. Oke, terus FO-nya kita dapat 6. Jadi seharusnya kalau lebih baik itu kita akan cari terlebih dahulu kurang buka FO dikurang FE kuadrat. Nah, jadi di sini kita cari dulu FO yaitu 6 dikurang dengan 8,636 lalu dikuadratkan. Kemudian hasilnya itu baru kita bagi kembali dengan FE yaitu 8,636. Itu jadi nanti hasil akhirnya itu akan menghasilkan seperti yang sudah saya tulis yaitu 0,805. Oke, begitu selanjutnya sampai ke laki-laki rendah. Untuk langkah 5 itu, nah ini dia mencari X kuadrat yaitu X hitung, yang dimana itu menjumlahkan seluruh kontribusi sel, yang dimana tadi sudah mendapatkan hasil akhir. Nah, itu yang dijumlahkan keseluruhannya dan akan mendapat X hitung. Nah, jadi dari 0,805 ditambah 0,671 ditambah
0,631 ditambah 0,526 ditambah 0,004 dan ditambah 0,000. Nah, sehingga hasil akhirnya itu memperoleh 2,637. Oke, lanjut ke langkah 6 dan 7. Yaitu langkah 6 yaitu menentukan derajat bebas. Yang dimana derajat bebas ini rumusnya yaitu baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1. Nah, jadi barisnya itu kan ada 2 dan kolomnya itu ada 3. Jadi kita kurangkan terlebih dahulu karena berada dalam kurung. Lalu kan menghasilkan 1 dikali dengan 2, hasilnya itu 2, berarti derajat bebasnya 2. Kita lanjut ke tabel C kuadrat, yaitu ini. Tabel C kuadrat itu tabel itu sudah ditentukan dan sudah ada. Nah, kita hanya menyesuaikan derajat bebas berapa yang kita gunakan, yaitu kan tadi sudah 2. Kemudian tarafnya itu taraf alfa itu kita menggunakan yang 0,05. Jadi kita lihat 0,05 di derajat bebas 2, yaitu ada nilai 5,991. Berarti di tabelnya itu 5,991. Oke, masuk ke kesimpulan. Jadi di langkah 8 dan 9 ini yaitu kesimpulan dan interpretasi, yaitu hasil perbandingan. Jadi tadi sudah didapatkan yaitu X hitung yaitu sebesar 2,637, yaitu lebih kecil daripada X tabel, yaitu T tabelnya itu 5,991. Jadi keputusannya itu HO diterima dan H0 itu diterima dan H1 itu ditolak. Jadi kesimpulan dan interpretasinya yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar siswa. Jadi layanan peningkatan kedisiplinan itu dapat diberikan secara merata kepada seluruh siswa tanpa membedakan jenis kelamin. Oke, itu penyelesaian dari soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 2, yaitu uji T1 sampel. Yang dimana konteks kasusnya soal nomor 2 itu konselor menerapkan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, standar capaiannya itu adalah 75%. Sekarang ujikan apakah rata-rata skor sesudah layanan itu berbeda secara signifikan pada taraf alfa sama dengan 0,05. Oke, ini ada beberapa data skor dari sebanyak 12 siswa. Oke, masuk ke langkah tahap menjawabnya, yaitu yang pertama langkah 1 dan 2, yaitu ada hipotesis dan tabel bantu, yang dimana merumuskan hipotesis itu H0 mu sama dengan 75, itu artinya rata-rata skor kepercayaan diri siswa itu setelah mengikuti layanan konseling itu sama dengan 75. Nah, sedangkan H1 mu sama dengan 75 itu yang artinya rata-rata skor kepercayaan diri siswa itu setelah mengikuti layanan konseling kelompok itu berbeda dari standar yang telah ditetapkan, yaitu 75. Nah, selanjutnya yaitu tabel bantu, yaitu yang dimana ada kolom number, skor atau X, terus X dikurang min atau X eksemplar, terus dan kolom X dikurang eksemplar kuadrat. Nah, kita masukkan dulu skornya, skor yang tadi sudah ada sebanyak 12 skor tersebut dari data siswa. Kemudian, dari mana sih dapat minnya itu atau eksemplarnya itu? Nah, sebelum kita mengisi yang kolom ketiga, yaitu kolom X dikurang eksemplar itu, kita harus menentukan min terlebih dahulu. Nah, rata-rata sampel. Nah, yang dimana rumus, ini saya langsung masukkan gininya, untuk angkanya. Jadi, untuk rumus rata-rata sampel atau eksemplar itu rumusnya adalah sigma X dikurang dengan N atau sampel dikurang sampel. Nah, jadi 941 ini kita dapat dari total X dari skor data siswa tersebut dibagi dengan banyaknya data. Nah, jadi mendapatkan hasil 78,417. Oke, sekarang kita lihat kembali lagi ke tabel bantu. Nah, kemudian 78. Nah, tadi kan minnya itu dapat 78,4117. Nah, 78 X itu X dikurang min atau eksemplar itu 78 dikurang 78,417, yaitu menghasilkan minus 0,4717. Selanjutnya untuk kolom X dikurang eksemplar kuadrat itu hanya dari hasil kolom X dikurang eksemplar itu kita kuadratkan dan sehingga menghasilkan hasil akhirnya. Nah, kemudian kita jumlahkan ke bawah, hasil akhirnya yaitu mendapat 180,925. Oke, sekarang tadi masuk ke langkah 3 dan 4. Langkah 3 tadi sudah dijelaskan. Terus yang keempat yaitu simpangan baku, yang dimana rumusnya itu S sama dengan akar sigma X, sigma dalam kurung buka X dikurang eksemplar kurung tutup kuadrat per N dikurang 1. Nah, jadi kita masukkan, tadi kan sudah hasil akhirnya itu yang
X dikurang eksemplar kuadrat, itu hasil akhirnya 180,925. Nah, itu dibagi dengan banyaknya data, yaitu 12 dikurang 1. Jadi mendapatkan hasil simpan bakunya itu atau SD, karena deviasinya itu 4,056. Oke, lanjut ke langkah 5, yaitu kita menghitung nilai mu0, yaitu kita yang pertama mencari nilai ideal terlebih dahulu. Itu rumusnya jumlah pernyataan dikali skor tertinggi dan dikali sampel. Nah, di mana sih melihat jumlah pernyataan? Nah, jumlah pernyataan itu adalah pernyataan yang kita berikan kepada si siswa, itu sebanyak 25. Misal kalau pernyataannya 30, kalian pakai 30. Karena ini pakai 25 dan skor tertinggi, yaitu skala tertingginya itu 4, dan sampelnya itu ada 12. Jadi 25 dikali 4 dan dikali 12 itu menghasilkan 1200. Oke, lanjut ke selanjutnya mencari rata-rata nilai ideal, yang dimana rumusnya itu nilai ideal dibagi dengan jumlah sampel, yaitu 1200 dibagi dengan 12 itu menghasilkan 100. Nah, kemudian nilai mu0 itu 75% dari rata-rata nilai ideal, yang dimana mu0 itu sama dengan 0,75 dikali 100, yaitu mendapatkan hasil 75. Jadi mu0-nya itu sama dengan 75. Langkah 6, yaitu statistik uji T atau T hitung, yang dimana tadi sudah diketahui, yaitu min atau eksemplarnya itu 78,417, terus S-nya simpangan baku atau SD itu 4,056, mu0 itu 75, dan N-nya 12. Langsung masuk ke tahapan T hitung, yang dimana rumus T hitung ini yaitu ini saya langsungkan ke angka, jadi saya kasih tahu sebelumnya dulu. Rumus T hitung itu eksemplar dikurang mu0 per SD per akar N, yaitu kita masukkan nominalnya, yaitu 78,417 dikurang 75, terus dibagi 4,056 atau SD-nya atau S atau simpangan baku, dan dibagi dengan akar N, yaitu 12. Jadi hasil akhirnya itu 78,417 dikurang 75 itu menghasilkan 3,417, dan kita cari terlebih dahulu akar dari 12, kemudian 4,056 itu dibagi dengan akar 12, yaitu menghasilkan 1,171. Nah, jadi 3,417 dibagi 1,171 itu menghasilkan T hitungnya 2,918. Oke, langsung masuk ke langkah 7 dan 8, yaitu langkah 7 itu menentukan derajat bebas, yang dimana ini rumusnya itu derajat bebas sama dengan N dikurang 1, yaitu N itu kan sampelnya. Terus jadinya 12, sampel itu 12, terus dikurang 1 sama dengan 11, maaf. Jadi derajat bebasnya itu 11. Nah, sekarang tadi kan sudah diketahui bahwa taraf alfa itu dipakai 0,5. Jadi kita lihat derajat bebas 11 dan taraf 0,05, yaitu 2,201, yaitu jadi T tabelnya 2,201. Oke, jadi langkah 9 dan 10, tahap kesimpulan akhir itu didapatkan hasil perhitungannya itu T hitung sebesar 2,918, itu ternyata lebih besar dari T tabel, yaitu 2,201. Jadi keputusannya itu HO ditolak dan H1 diterima. H0 itu ditolak dan H1 diterima. Oke, kesimpulan langkah 10 yaitu kesimpulan dan interpretasi, yang dimana rata-rata skor kepercayaan diri siswa itu setelah layanan itu mencapai minnya itu rata-ratanya 78,417, itu melampaui standar capaian sekolah yaitu 75. Nah, hal ini menunjukkan bahwa layanan konseling kelompok itu efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Oke, itu baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi dari jawaban ujian akhir semester saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi dari jawaban ujian akhir semester saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni.